kita harus mengatakan bahwa pemikiran Yunani kuno tidak sepenuhnya mati. Ia terus berpengaruh dan diintegrasi ke dalam doktrin-doktrin agama Kristen oleh para teolog yang filsuf pada era selanjutnya, yaitu abad pertengahan. Abad pertengahan itu dimulai sejak pembentukan komunitas-komunitas Kristen perdana pada sekitar tahun 70-an dan berakhir pada sekitar tahun 1400-an ketika Eropa memasuki zaman pencerahan di abad modern. Inilah era terpanjang dalam sejarah pemikiran filsafat barat karena bertahan selama lebih dari 1 milenium. Ia dimulai pada kelahiran kekristenan dan berkembang seiring penyebarannya di daerah dan zaman yang dipengaruhi oleh kebudayaan Helenis atau kebudayaan Yunani. Itu mengapa kitab suci Perjanjian Baru misalnya ditulis dalam bahasa Yunani. Proyek besar dan agenda para filsuf di zaman ini adalah untuk membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang otentik. Kekristenan dipresentasikan sebagai penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yakni sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi dalam tradisi Yahudi maupun penggenapan dari ajaran-ajaran para filsuf Yunani kuno. Yesus diajarkan sebagai Mesias yang menggenapi nubuat-nubuat para nabi dalam tradisi Yahudi maupun sebagai Logos yang diajarkan dalam filsafat Yunani kuno. Penyebaran iman akan Yesus ini dimulai secara sistematis setelah kematian Yesus. Yesus yang memperjuangkan keadilan dan mengkritik pemahaman sempit tradisional, teristimewa dalam hal interpretasi dan pengamalan hukum-hukum agama, serta mengkritik para pemimpin agama yang korup dan manipulatif pada masa itu, ditangkap dan diadili secara tidak adil dan dihukum mati. Para pengikut mengimaninya sebagai inkarnasi Allah atau Allah yang menjadi manusia. Pandangan iman seperti ini dianggap sesat dan dituduh menista agama Yahudi yang walau sedang menantikan kedatangan Mesias, tetap menganggap bahwa Yesus bukanlah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu itu. Sebagai kelompok minoritas dan dipandang sesat, para pengikut Yesus dipersekusi. Mereka tidak aman di negerinya sendiri di Israel. Maka perlahan-lahan mereka menyebar dan mewartakan tentang Yesus ke berbagai tempat di Kekaisaran Romawi, yang notabene adalah wilayah yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan dan pemikiran Yunani berabad-abad lamanya, seperti di Antioquia, Tesalonika, Korintus, Roma, dan sebagainya. Audiens yang mereka hadapi adalah orang-orang yang sudah terbiasa berpikir dengan konsep-konsep filsafat Yunani. Maka untuk berdiskusi dan meyakinkan mereka, para pengikut Yesus menjelaskan ajaran-ajaran Kristen secara filosofis. Yesus diidentifikasikan sebagai Logos. Injil Yohanes sangat jelas mempresentasikannya. Kalimat-kalimat pembuka Injil ini memperkenalkan Yesus sebagai Logos. Dalam bahasa Yunani berbunyi demikian: En archei en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, kai hologos sarx egeneto, kai eskenosen en hemin. Yang berarti pada mulanya adalah Logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Logos atau firman itu adalah Allah. Logos atau firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus dan tinggal di antara kita. Ciri filsafat abad pertengahan adalah apologetik. Artinya para filsuf Kristiani berusaha membela iman akan wahyu ilahi sebagaimana tertulis dalam kitab suci dan diajarkan dalam tradisi gereja. Dua pemikir yang sangat berpengaruh pada zaman ini adalah Agustinus yang lahir di tahun 354 dan Thomas Aquinas yang lahir di tahun 1225.
Agustinus hidup di era di mana gairah mempelajari ajaran-ajaran Plato berkembang sangat pesat, yang dikenal dengan sebutan Neoplatonisme, teristimewa oleh seorang tokoh yang terkenal bernama Plotinus. Maka untuk membela dan sekaligus mempromosikan ajaran gereja, Agustinus menggunakan bingkai teori Neoplatonisme tersebut untuk menjelaskan berbagai konsep utama dalam kekristenan, seperti tentang inkarnasi, Allah Tritunggal, dosa, keutamaan hidup, kerajaan Allah, dan sebagainya. Tantangan besar lain selanjutnya yang dihadapi kekristenan di abad pertengahan adalah kebangkitan Islam secara politis maupun dalam ranah pemikiran. Islam lahir sekitar tahun 600-an dan memasuki masa jayanya di sekitar tahun 700-an hingga tahun 1400-an. Pada masa jaya tersebut, kekaisaran Islam meluas dari daerah Arab ke utara hingga ke Turki dan ke Afrika Utara, lalu menyeberang ke Spanyol di Eropa dan menguasai Spanyol selama kurang lebih 7 abad, yaitu dari tahun 711 hingga tahun 1492. Pada masa ini, naskah-naskah filsafat khususnya pemikiran Aristoteles yang pernah secara sengaja dimusnahkan oleh Kekaisaran Romawi dibawa masuk ke Eropa dan berkembang secara signifikan. Pada zaman sebelumnya, di tahun 89 sebelum Masehi, Kaisar Romawi bernama Lucius Sulla menutup dengan paksa Akademia Plato dan Lyceum Aristoteles. Kemudian pada tahun 391 terjadi pula bahwa perpustakaan besar di Alexandria dihancurkan dan koleksi-koleksi dalam perpustakaan tersebut, termasuk naskah-naskah filsafat, dibakar. Namun filsafat tetap dirawat dan hidup serta dikembangkan oleh para pemikir Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Dengan menyebarnya agama Islam ke Eropa, maka perlahan-lahan pemikiran-pemikiran filosofis itu menyebar di Eropa, teristimewa oleh Ibnu Rus yang dikenal sebagai Averroes, yang lahir dan dibesarkan di Cordoba, Spanyol sekarang pada tahun 1126 dan meninggal pada tahun 1198. Inilah konteks perdebatan pemikiran yang dihadapi oleh Thomas Aquinas yang lahir di tahun 1225 dan meninggal di tahun 1274, yakni Islam dan Averroisme atau Aristotelianisme yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Ibnu Rushd. Untuk menghadapi semuanya itu, Aquinas merekonsiliasi pemikiran Aristoteles dan ajaran gereja demi mempertahankan iman gereja. Pada tahun 1268 hingga tahun 1272, Aquinas ditempatkan sebagai profesor di Universitas Paris untuk meredam berkembangnya Averroisme dan Aristotelianisme radikal di universitas-universitas di sana. Pada masa itu, banyak sekali cendekiawan dari Prancis yang belajar di Spanyol dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Ibnu Rushd. Maka Thomas Aquinas menulis 2 karya untuk menghadapi perkembangan pemikiran-pemikiran tersebut. Salah satunya diberi judul De Unitate Intellectus Contra Averroistas, atau tentang kesatuan intelek melawan para pengikut Averroes, di mana Aquinas menyerang pandangan Ibnu Rushd yang menyatakan bahwa semua manusia bersama-sama memiliki satu akal atau satu intelek. Aquinas menjadi salah satu teolog terbesar dalam gereja. Ia menulis banyak sekali naskah teologi filosofis, termasuk mahakaryanya yang berjudul Summa Theologiae atau sering disebut juga Summa Theologica. Inti dari keseluruhan ajaran filsafat abad pertengahan adalah bahwa wahyu ilahi yang termaktub dalam kitab suci itu sungguh benar, walaupun kebenarannya belum atau tidak tersingkap secara langsung dan sepenuhnya. Bagaimana supaya bisa mencapai kebenaran tersebut? Cara yang diyakini oleh para filsuf atau teolog abad pertengahan adalah melalui iman,
yang dalam bahasa Latin disebut sebagai fides. Melalui imanlah orang akan dibawa kepada kebenaran yang sejati. Karena menurut para filsuf abad pertengahan, iman selalu terarah untuk mencari pemahaman. Keyakinan ini disebut sebagai fides quaerens intellectum, atau dalam bahasa Indonesia berarti iman mencari pengetahuan. Itu mengapa Anselmus dari Canterbury menulis dalam karyanya yang berjudul Proslogion pernyataan berikut ini dalam bahasa Latin. Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Saya tidak berusaha untuk memahami supaya saya percaya, melainkan saya percaya supaya saya memahami. Pernyataan yang terkenal ini biasanya disingkat sebagai credo ut intelligam. Artinya, saya percaya supaya saya memahami. Abad pertengahan ini didominasi secara hegemonik oleh kekuasaan gereja bersama penguasa monarki absolut. Para raja mendapat legitimasi religius dari gereja, sebaliknya gereja mendapat perlindungan dari kerajaan. Kekuasaan untuk mengajar dipegang dan dikontrol oleh gereja sebagai magisterium. Teks-teks seperti kitab suci begitu mahal dan terbatas. Hanya bisa diakses oleh para pemuka agama dan para penguasa. Teks dikopi dengan cara ditulis tangan di biara-biara. Yang membaca dan menafsirkan serta mengajarkannya adalah orang-orang tertabis, seperti paus, uskup, dan para imam. Demikianlah potret filsafat barat di abad pertengahan. Kalau mau disimpulkan, maka kita bisa mengatakan bahwa inti dari filsafat abad pertengahan adalah fides, atau iman kepada kitab suci berdasarkan tafsiran gereja. Fokus utama kajian pemikiran di masa itu bersifat teosentris dan teologis. Artinya berkutat tentang Tuhan dan tentang tema-tema teologi, seperti tentang Trinitas, tentang malaikat, tentang dosa dan keselamatan, tentang keabadian jiwa, tentang surga dan neraka dan sebagainya, dan kurang mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun bagaimanapun juga abad pertengahan telah menghasilkan beberapa capaian yang sangat menakjubkan, seperti arsitektur gotik yang megah, yang nampak dalam bangunan Hagia Sophia di Turki, Basilika Saint-Denis di Prancis, Katedral Notre Dame di Paris, Prancis, maupun Katedral Westminster Abbey di London, dan sebagainya. Di samping itu, pada abad pertengahan inilah lahir pula universitas-universitas modern di Eropa, seperti Universitas Bologna di Italia, Universitas Paris atau yang sering dikenal juga sebagai Universitas Sorbonne, maupun Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris, dan lain-lain sebagainya.